Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbicara inovasi dengan topik energi dan lingkungan hidup, baik menyangkut pengelolaan, penanganan maupun pelestarian lingkungan hidup. Operasional penanganan sampah di Kota Pontianak yang berujung masuknya sampah setiap hari sejumlah 300 ton ke TPA Batu Layar. Yang mana sampah itu dihampar di lahan TPA, berpotensi untuk menimbulkan pencemaran, baik pencemaran tanah, pencemaran air maupun pencemaran udara. Kenyataannya, lahan TPA berbatasan langsung dengan lahan milik warga, di mana warga juga melakukan aktivitas penanaman skala kecil, perkebunan dan pertanian. Di arah barat, TPA dibatasi oleh sungai atau parit yang masih digunakan sebagai MCK oleh penduduk sekitar. Kita terus mengelaborasi bagaimana operasional TPA tetap berjalan, tapi tidak memberikan dampak kepada warga sekitar. Maka lahirlah inovasi yang kita namakan LAGA, lahan gambut ditanami kurma. Kita ingin memastikan bahwa lahan warga tidak terdampak pencemaran dari TPA. Kita ingin membangun kolaborasi dan sinergi kepada pemilik lahan, bisa saling bekerja sama, saling membantu, sehingga operasional TPA tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas penduduk sekitar. Adapun tujuan dari inovasi yang kami namakan LAGA, lahan gambut ditanami kurma, yang pertama mitigasi atau meminimalisir pencemaran tanah. Yang kedua, mitigasi atau meminimalisir pencemaran udara. Yang ketiga, mitigasi atau meminimalisir pencemaran air. Di lahan TPA kita bisa melihat vegetasi alami, talas, singkong, berbagai jenis pakis dan berbagai jenis rumputan. Di sini terlihat bahwa kurma menjadi satu nilai yang bernilai baru. Sengaja kita datangkan baik dari biji maupun dari tunasnya. Inovasi ini menjadi unik. Kenapa? Karena kita punya slogan LAGA, La, lakukan sepenuh hati. Ga, gaungkan ke masyarakat luas. K, kinerja bersama alam. Selama menjalankan inovasi ini juga, alhamdulillah kita membuat lagu tentang kurma, supaya kurma ini menjadi memasyarakat. Kenapa pilihannya pohon kurma? Karena kurma adalah pohon yang ekstrim, pohon yang dapat bertahan di dalam kondisi yang sangat ekstrim. Kita tahu bahwa di TPA keasaman tanahnya tinggi dan juga bercampur dengan air sampah yang tercemar. Ini adalah greenhouse kami, tempat pembibitan. Untuk budidaya kurma itu dengan 3 cara, yakni semai dari biji. Kurma juga bisa dikembangkan melalui tunas, dan yang ketiga adalah dengan kultur jaringan. Selain membudidayakan kurma, kami juga membuat POC, pupuk organik cair. Dan pengembangan dari inovasi ini kami mampu membuat PESNAP, artinya pestisida nabati, yang kami bisa manfaatkan sendiri untuk tanaman-tanaman kami, terutama kurma. Lahan gambut inilah yang kami tanami kurma dengan luasan 14 meter kali 80 meter. Insya Allah akan tanami 99 pohon kurma yang kita namakan kebun kurma Asmaul Husna. Semakin hari pohon kurma semakin besar, akar kita harapkan mampu mengurangi polutan tanah dan menyerap air. Dedaunan kurma bisa membantu untuk mengurangi polusi udara. Pohon yang semakin tumbuh besar menciptakan ekosistem sendiri, menghasilkan iklim mikro tersendiri. Ada serangga dan burung yang ini menjadi indikator alami. Secara akademis, kita mengukur bagaimana kurma bisa mengurangi pencemaran. Kita memberikan kuesioner sederhana kepada para pengunjung. Kita menaruh harapan besar bahwa pohon kurma ini bisa menunjang RTH Kota Pontianak.
juga ke depan bisa mendukung Taman Kehati, keanekaragaman hayati. Area yang kita tanami kurma di bawahnya menjadi indeks kualitas tutupan lahan, yang mana tutupan lahan ini bisa memitigasi terjadinya kebakaran lahan. Secara berkala kita melakukan perawatan terhadap pohon kurma karena kami memandang bahwa ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, aksi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, ekosistem atau kehidupan di darat. Yang ketiga, bagaimana membangun kemitraan mencapai tujuan. Dalam konteks adaptabilitas, kami mengusung konsep 3M. Mudah, murah, mana saja. Artinya inovasi yang kami jalankan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dimanapun. Mudah, murah. Kami juga menyiapkan SOP untuk pembibitan. Kami perlu tegaskan bahwa kami siap mendampingi jika ada pihak lain yang akan melakukan replikasi di tempat lain. Artinya kami bisa berbagi atau sharing pengalaman maupun pengetahuan tentang kurma. Selain itu, kami juga sudah merancang sebuah kegiatan Kurma Goes to Campus, Kurma Goes to School, Kurma Goes to Office. Di kantor inilah, di UPT Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah, saya selaku Kepala UPT TPA Sampah dibantu seorang Kepala TU dan satu orang staf, juga satu orang PJLP. Kemudian kami juga melibatkan beberapa orang PPSU yang dalam kaitan inovasi. Sejak 2020 di dalam RKA untuk kegiatan TPA ada pembelian pupuk, ada pembelian polybag. Nah, yang ini kita gunakan untuk menunjang inovasi. Adapun mengenai strategi keberlanjutan, untuk strategi institusional, inovasi Laga sudah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Laga juga sudah ditetapkan sebagai salah satu inovasi daerah Kota Pontianak melalui SK Wali Kota. Dalam menjalankan inovasi, kita merujuk kepada RPJMD Kota Pontianak. Kemudian kita menyiapkan roadmap yang kita buat dari tahun 2020 sampai 2024. Strategi manajerial, saya pribadi terus mengembangkan diri untuk mendapatkan informasi lebih banyak, lebih dalam tentang kurma yang bisa saya tularkan kepada PPSU atau petugas di TPA. Kita melakukan gradual improvement. Kita juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Strategi sosial, kita membangun networking atau jejaring sosial, baik dengan komunitas kurma ataupun stakeholder dan institusi lainnya. Kepada pengunjung yang datang ke TPA, kita dengan senang hati berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang kurma. Kita memberikan edukasi tentang kurma. Yang kita harapkan bahwa ini bisa jadi bekal mereka untuk melakukan replikasi terhadap inovasi kurma ini di tempat mereka masing-masing. Salam 5 jari, kurma mekar di mana-mana. Salam inovasi.